Awal kehidupan Sunan Prapen. Sunan Prapen lahir di sebuah desa kecil di daerah pesisir Jawa pada awal abad ke-16 pada masa kejayaan Majapahit. Meskipun berasal dari keluarga yang tidak terkenal, kehidupan Sunan Prapen sudah menunjukkan ciri-ciri luar biasa sejak masa kanak-kanaknya. Ayahnya seorang petani sederhana dan ibunya seorang wanita yang penuh kasih sayang membesarkan Sunan Prapen dengan nilai-nilai yang luhur dan pengajaran moral yang kuat. Keluarganya tidak memiliki kekayaan atau kedudukan tinggi, namun mereka selalu mengutamakan kejujuran, disiplin, dan kerja keras. Sejak kecil, Sunan Prapen menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Ia seringkali menghabiskan waktu untuk mempelajari alam dan kebudayaan sekitarnya. Ketertarikan ini mendorongnya untuk belajar lebih dalam tentang ajaran-ajaran yang ada, baik yang berhubungan dengan agama maupun filsafat kehidupan. Meskipun banyak anak seusianya lebih tertarik pada permainan dan hiburan, Sunan Prapen lebih memilih untuk membaca dan mendengarkan cerita-cerita tentang ajaran agama yang disampaikan oleh orang-orang bijak di desa. Pendidikan Sunan Prapen dimulai di lingkungan keluarganya. Ayahnya, meskipun seorang petani, sangat menghargai pengetahuan dan kebijaksanaan. Ia sering mendidik anak-anaknya dengan cara yang sangat sederhana, namun penuh makna. Dari ayahnya, Sunan Prapen belajar tentang kedisiplinan, kerja keras, serta rasa hormat terhadap orang lain. Ibunya mengajarkan nilai-nilai agama yang dalam, serta pentingnya kesederhanaan dalam hidup. Namun, ketertarikan Sunan Prapen terhadap ilmu pengetahuan dan agama tidak berhenti hanya di lingkungan keluarga. Pada usia muda, ia sudah mulai sering berkunjung ke tempat-tempat yang dikenal sebagai pusat ilmu, seperti pesantren dan tempat peribadatan di daerah sekitar. Di sanalah ia mulai mengenal ajaran-ajaran agama Islam lebih mendalam, yang kelak akan mempengaruhi jalan hidupnya. Pada usia remaja, Sunan Prapen memutuskan untuk meninggalkan desa kecilnya dan melanjutkan perjalanan untuk mencari ilmu lebih jauh. Ia menyusuri berbagai daerah di Pulau Jawa, bertemu dengan banyak ulama dan guru spiritual yang mengajarkan ajaran Islam. Ia belajar dengan tekun di berbagai pesantren, terutama dari para wali songo, yang dikenal sebagai penyebar ajaran Islam di tanah Jawa. Setiap langkah yang ditempuh oleh Sunan Prapen dalam pencarian ilmu ini semakin memperdalam keyakinannya akan pentingnya agama sebagai dasar moral kehidupan manusia. Sunan Prapen juga sangat bijaksana dalam memilih guru dan teman. Ia tidak hanya mencari ilmu, tetapi juga selalu berusaha memahami dan menghormati perbedaan dalam masyarakatnya. Kepribadiannya yang cerdas dan rendah hati membuatnya mudah diterima oleh banyak orang, bahkan oleh kalangan bangsawan Majapahit yang biasanya tertutup. Pada masa-masa awal hidupnya, Sunan Prapen telah menunjukkan ciri-ciri seorang pemimpin spiritual yang akan memainkan peran penting dalam memperkenalkan Islam di Majapahit. Nilai-nilai yang diterimanya sejak kecil, kejujuran, kesederhanaan, kedisiplinan, dan kecintaan pada ilmu, menjadi landasan yang kuat dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang pejuang dakwah. Kisah awal kehidupan Sunan Prapen menunjukkan bahwa meskipun ia lahir dari keluarga yang sederhana, takdirnya telah dipersiapkan untuk memainkan peran besar dalam sejarah. Perjalanan spiritual dan intelektualnya akan membawanya jauh melampaui batas-batas desa asalnya dan menempatkannya sebagai salah satu tokoh penting dalam agama Islam di tanah Jawa. Setelah menempuh pendidikan agama yang mendalam, Sunan Prapen merasa bahwa panggilan hidupnya adalah untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh penjuru tanah Jawa, terutama di kerajaan Majapahit yang besar. Pada masa itu, Majapahit merupakan kerajaan yang sangat kuat dan makmur, namun mayoritas penduduknya masih memeluk agama Hindu-Buddha. Keputusan Sunan Prapen untuk mengabdikan hidupnya pada agama Islam bukanlah sebuah pilihan yang mudah. Ia tahu bahwa jalan dakwah yang akan ditempuhnya penuh dengan tantangan dan perlawanan, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat biasa yang sudah lama terikat dengan tradisi dan kepercayaan mereka. Namun, Sunan Prapen memiliki keyakinan yang teguh
bahwa Islam adalah jalan kebenaran yang harus disebarkan dengan cara yang bijaksana dan penuh kesabaran. Ia memahami bahwa dakwah bukan hanya soal mengajarkan ajaran agama, tetapi juga tentang membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan menghormati budaya serta tradisi yang sudah ada. Dengan hati yang tulus, Sunan Prapen memulai perjalanan dakwahnya dari desa-desa kecil yang ada di sekitar Majapahit. Sunan Prapen memulai dakwah dengan pendekatan yang lembut namun tegas. Ia tidak langsung menyerukan perubahan besar atau mengkritik agama yang sudah ada, melainkan ia lebih memilih untuk menunjukkan keindahan ajaran Islam melalui perilaku dan sikap hidupnya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya selalu penuh hikmah, dan setiap tindakan yang dilakukannya mencerminkan prinsip-prinsip Islam yang damai dan penuh kasih sayang. Dengan cara ini, Sunan Prapen berhasil menarik perhatian banyak orang yang mulai tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang ajaran Islam. Salah satu metode dakwah yang diterapkan oleh Sunan Prapen adalah pendekatan personal. Ia tidak hanya mengajar di masjid atau tempat-tempat ibadah, tetapi juga berkeliling ke rumah-rumah warga, menyapa mereka dengan ramah, dan berbincang tentang kehidupan serta keyakinan mereka. Dalam perbincangan ini, ia tidak pernah memaksakan agama Islam, melainkan hanya menjelaskan dengan lembut tentang keindahan ajaran-ajaran Islam, seperti kedamaian, keadilan, dan persaudaraan. Tanpa disadari, cara dakwah yang seperti ini berhasil membuka hati banyak orang untuk menerima Islam. Selain itu, Sunan Prapen juga mendekati kalangan bangsawan Majapahit yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. Meskipun kerajaan Majapahit masih dominan dengan agama Hindu-Buddha, Sunan Prapen tetap menjalankan dakwahnya dengan bijaksana. Ia sering diundang ke istana untuk memberikan nasihat kepada raja dan para pejabat kerajaan. Dalam kesempatan-kesempatan tersebut, Sunan Prapen tidak hanya menyampaikan ajaran agama, tetapi juga memberikan pandangan tentang pentingnya keadilan, kebijaksanaan, dan kedamaian dalam pemerintahan. Pendekatan ini membuatnya dihormati, bahkan oleh para pemimpin Majapahit yang akhirnya membuka hati untuk mempelajari lebih dalam tentang Islam. Tak hanya itu, Sunan Prapen juga menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat tidak hanya mendengar ajaran Islam, tetapi juga menyaksikan langsung bagaimana ajaran tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata. Ia menyampaikan pesan bahwa Islam bukan hanya sebuah agama, tetapi juga sebuah cara hidup yang membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi umat manusia. Dakwah Sunan Prapen mulai menunjukkan hasilnya. Masyarakat Majapahit yang mayoritas masih terikat pada agama lama mulai melihat keindahan ajaran Islam. Perlahan namun pasti, ajaran Islam mulai diterima di beberapa kalangan masyarakat, baik dari golongan bawah maupun atas. Dengan cara yang penuh kasih dan kebijaksanaan, Sunan Prapen berhasil membangun jembatan antara dua dunia yang berbeda, yaitu dunia Hindu-Buddha Majapahit dengan dunia Islam yang mulai berkembang di tanah Jawa. Dalam proses ini, Sunan Prapen juga berperan penting dalam menciptakan dialog antaragama yang harmonis, yang mengedepankan toleransi dan saling menghormati. Ia menunjukkan bahwa dakwah bukan hanya tentang menyebarkan ajaran agama, tetapi juga tentang membangun perdamaian dan persatuan di tengah perbedaan yang ada. Setelah berhasil membangun pengaruh di kalangan masyarakat, Sunan Prapen menyadari bahwa untuk dakwah Islam berkembang lebih luas di tanah Jawa, ia harus menjalin hubungan dengan kalangan penguasa Majapahit yang memegang kendali atas politik dan budaya kerajaan. Sebagai seorang ulama dan pejuang dakwah, Sunan Prapen tahu bahwa menyeimbangkan ajaran Islam dengan budaya yang telah berkembang di Majapahit, yang mayoritas menganut agama Hindu-Buddha, adalah tantangan besar. Namun, ia tetap teguh pada tujuannya untuk membawa kedamaian dan kesejahteraan melalui ajaran Islam. Sunan Prapen memilih pendekatan yang penuh kehati-hatian. Ia memahami bahwa Majapahit adalah kerajaan besar yang kaya akan tradisi dan kebudayaan, yang dihormati oleh rakyatnya dan diakui oleh dunia luar. Oleh karena itu,
Ia tidak berusaha untuk menghancurkan atau mengubah budaya yang telah ada, tetapi lebih pada memperkenalkan Islam sebagai suatu ajaran yang dapat melengkapi dan memperkaya nilai-nilai yang sudah ada dalam masyarakat Majapahit. Islam bagi Sunan Prapen bukanlah agama yang bersaing dengan Hindu-Buddha, melainkan agama yang menawarkan kedamaian, keadilan, dan persatuan. Sunan Prapen mulai mendekati para penguasa Majapahit, termasuk Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada, yang memegang peranan penting dalam menentukan arah kebijakan kerajaan. Ia tidak langsung mengkritik agama yang dianut oleh mereka, melainkan mengajak mereka untuk berdialog mengenai nilai-nilai universal yang ada dalam ajaran Islam, seperti keadilan, kasih sayang, dan kesejahteraan bagi umat manusia. Sunan Prapen berhasil menunjukkan bahwa ajaran Islam dapat diterima sebagai bagian dari kearifan lokal dan bukan sebagai ancaman terhadap kerajaan yang sudah mapan. Selain berdialog dengan penguasa, Sunan Prapen juga berusaha membangun hubungan dengan tokoh-tokoh penting di masyarakat, seperti para Brahmana dan pendeta yang memiliki pengaruh besar. Alih-alih bersikap antagonis, Sunan Prapen memilih untuk membangun persahabatan dengan mereka dan menyampaikan pesan Islam dengan cara yang penuh penghormatan. Ia tidak memaksakan orang untuk memeluk Islam, tetapi lebih memilih untuk menjadi contoh hidup yang baik dan menjalankan ajaran Islam dengan konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Sikap Sunan Prapen yang rendah hati dan bijaksana ini membuatnya dihormati oleh banyak tokoh penting, baik yang beragama Hindu-Buddha maupun yang mulai tertarik pada Islam. Di tengah perjalanan dakwahnya, Sunan Prapen juga berperan penting dalam merawat keharmonisan di dalam kerajaan. Ia mengingatkan para penguasa dan tokoh kerajaan akan pentingnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa memandang agama atau golongan. Ia berusaha menanamkan dalam hati para pemimpin Majapahit bahwa keberagaman adalah kekayaan yang harus dipelihara, bukan sesuatu yang perlu dipertentangkan. Dalam hal ini, Sunan Prapen berperan sebagai jembatan antara dua dunia yang berbeda, dunia Hindu-Buddha yang menjadi tradisi Majapahit dan dunia Islam yang ia kenalkan sebagai alternatif yang penuh kedamaian. Seiring berjalannya waktu, Sunan Prapen semakin dihormati di kalangan kerajaan. Meskipun Majapahit tetap mempertahankan ajaran Hindu-Buddha sebagai agama negara, pengaruh Sunan Prapen dalam membentuk pandangan masyarakat tentang Islam semakin besar. Ajaran Islam yang dibawa oleh Sunan Prapen tidak hanya menjadi sebuah agama baru, tetapi juga menjadi jalan hidup yang mengajarkan kedamaian, kasih sayang, dan persaudaraan. Sunan Prapen berhasil menjaga keseimbangan antara ajaran Islam dan budaya Majapahit yang sudah ada, serta memperkenalkan cara hidup yang harmonis di tengah masyarakat yang beragam. Peran Sunan Prapen di tengah kerajaan Majapahit sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keagamaan. Ia tidak hanya menjadi seorang pemimpin spiritual, tetapi juga seorang diplomat yang bijaksana dalam membangun hubungan antara agama yang ada di kerajaan. Dengan cara ini, Sunan Prapen memainkan peran kunci dalam memperkenalkan Islam kepada masyarakat Majapahit tanpa memicu konflik atau perpecahan. Metode dakwah Sunan Prapen sangat khas dan penuh kebijaksanaan. Ia memahami bahwa untuk membawa perubahan dalam masyarakat yang telah lama terikat pada tradisi dan agama mereka, diperlukan pendekatan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga penuh kasih sayang. Dakwahnya tidak berupa paksaan atau tekanan, tetapi lebih kepada menggugah hati dan pikiran melalui cara-cara yang halus, penuh pengertian, dan selalu mengutamakan kedamaian. Pendekatannya yang bijaksana ini menjadi salah satu kunci kesuksesannya dalam menyebarkan Islam di Majapahit, yang masyarakatnya mayoritas beragama Hindu-Buddha. Sunan Prapen memulai dakwah dengan menciptakan suasana yang ramah dan terbuka. Alih-alih langsung mengajak orang untuk memeluk Islam, ia lebih memilih untuk memperkenalkan nilai-nilai dasar ajaran Islam yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Majapahit. Ia mengajarkan bahwa Islam bukan hanya sekadar ajaran agama,
tetapi juga merupakan pedoman hidup yang dapat memberikan kedamaian dan kesejahteraan. Hal ini menarik perhatian banyak orang yang mulai merasakan dampak positif dari pengajaran Sunan Prapen. Salah satu metode yang digunakan oleh Sunan Prapen adalah dakwah melalui keteladanan. Ia hidup sederhana, tetapi penuh kebajikan dan selalu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan cara ini, Sunan Prapen mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia tidak hanya berbicara tentang konsep-konsep agama yang tinggi, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai moral yang praktis, seperti kejujuran, kasih sayang, dan saling membantu. Perilakunya yang penuh kasih sayang dan kebijaksanaan membuat banyak orang merasa nyaman dan tertarik untuk mempelajari lebih jauh tentang ajaran Islam. Sunan Prapen juga sangat mahir dalam berkomunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat. Ia tidak hanya berbicara kepada para pemimpin atau tokoh agama, tetapi juga dekat dengan rakyat biasa. Ia sering mengunjungi rumah-rumah warga, berbincang dengan mereka, dan mendengarkan masalah mereka. Dalam percakapan ini, Sunan Prapen seringkali menyisipkan ajaran-ajaran Islam dengan cara yang sangat halus, tanpa terkesan menggurui. Ia berbicara tentang pentingnya hidup dengan penuh rasa hormat, mengutamakan kebaikan, dan menghindari perbuatan yang merugikan orang lain. Melalui percakapan ini, banyak orang mulai tertarik dengan ajaran Islam, bukan karena terpaksa, tetapi karena mereka melihat nilai-nilai positif yang dapat mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Selain itu, Sunan Prapen juga memanfaatkan seni dan budaya untuk menyampaikan dakwahnya. Ia menyadari bahwa masyarakat Majapahit sangat menghargai seni dan budaya, terutama dalam bentuk pertunjukan wayang, tari, dan musik. Dengan memanfaatkan media ini, Sunan Prapen mampu menyampaikan pesan-pesan moral dan ajaran Islam dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Pertunjukan wayang yang digelar oleh Sunan Prapen seringkali mengandung pesan moral yang menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kasih sayang, dan persaudaraan. Melalui seni, Sunan Prapen tidak hanya mengajarkan ajaran Islam, tetapi juga mengajarkan kebijaksanaan dalam hidup. Sunan Prapen juga sangat memperhatikan pendidikan. Ia mendirikan tempat-tempat pengajaran di mana orang-orang bisa belajar tentang ajaran Islam secara lebih mendalam. Di sini ia mengajarkan Al-Quran, tafsir, serta berbagai ilmu agama dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat Majapahit. Ia menggunakan pendekatan yang tidak terburu-buru, memberi ruang bagi setiap individu untuk merenung dan memahami ajaran yang disampaikan. Metode pengajaran ini sangat efektif, karena ia tidak hanya mengandalkan teori, tetapi juga memberi kesempatan bagi para murid untuk mengalami dan merasakan ajaran tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Keberhasilan dakwah Sunan Prapen bukan hanya karena pendekatannya yang bijak dan penuh kasih sayang, tetapi juga karena keteguhan hatinya dalam mempertahankan prinsip-prinsip Islam. Meskipun ia selalu berusaha menjaga keharmonisan dan tidak memaksakan kehendaknya, ia tetap tegas dalam mempertahankan kebenaran ajaran Islam. Pendekatan dakwah yang lembut namun tegas ini berhasil menarik banyak orang untuk mempelajari lebih dalam tentang Islam, sehingga memperluas pengaruh ajaran tersebut di tengah masyarakat Majapahit. Dakwah Sunan Prapen mengubah wajah kehidupan spiritual di Majapahit. Ia tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga membawa pesan kedamaian, persatuan, dan kasih sayang yang menyentuh hati banyak orang. Melalui pendekatannya yang menggugah, Sunan Prapen berhasil menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat Majapahit dengan cara yang penuh pengertian dan keharmonisan. Seiring dengan semakin berkembangnya pengaruh Islam di Majapahit, Sunan Prapen menghadapi berbagai tantangan yang datang dari berbagai arah. Meskipun banyak rakyat biasa mulai tertarik dengan ajaran Islam yang penuh kedamaian, tidak semua kalangan menyambut perubahan tersebut dengan tangan terbuka. Kerajaan Majapahit yang telah lama menganut ajaran Hindu-Buddha mulai merasakan ketegangan di dalam dirinya. Para elit kerajaan
yang sebagian besar masih memegang teguh kepercayaan lama, mulai merasa terancam oleh penyebaran ajaran Islam yang dibawa oleh Sunan Prapen. Konflik pun tak dapat dihindari. Tantangan pertama yang dihadapi Sunan Prapen datang dari kalangan penguasa dan elit Majapahit. Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada, meskipun bijaksana dan cerdas dalam memimpin kerajaan, tidak sepenuhnya terbuka terhadap masuknya agama baru yang dianggap asing. Para Brahmana dan pemuka agama Hindu-Buddha yang memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat juga merasa khawatir akan keberadaan Islam yang semakin berkembang. Mereka memandang Islam sebagai ancaman terhadap kestabilan kerajaan yang telah mapan dan memiliki tradisi agama yang kuat. Dalam konteks ini, Sunan Prapen harus berhati-hati dalam setiap langkah dakwahnya agar tidak memicu perpecahan. Namun Sunan Prapen tidak gentar menghadapi tantangan ini. Ia menyadari bahwa dalam dakwah, konflik adalah hal yang mungkin terjadi, terutama ketika nilai baru bertabrakan dengan tradisi yang sudah lama ada. Ia memilih untuk tidak terlibat dalam perdebatan sengit atau konflik terbuka. Sebaliknya, ia berusaha untuk menghadapinya dengan bijaksana, penuh kesabaran, dan rasa hormat terhadap kepercayaan orang lain. Ia terus menunjukkan bahwa Islam bukanlah agama yang bersifat merusak atau memecah belah, melainkan agama yang mengajarkan kedamaian, keadilan, dan persaudaraan. Sunan Prapen juga menghadapi tantangan dari kalangan rakyat biasa yang masih terikat dengan budaya dan agama lama. Meskipun banyak yang mulai tertarik dengan ajaran Islam, mereka seringkali ragu untuk berpindah agama karena takut akan stigma sosial atau dampak negatif terhadap status sosial mereka. Agama Hindu-Buddha telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas mereka, dan perubahan agama dianggap sebagai tindakan yang besar dan penuh risiko. Banyak dari mereka yang merasa bingung antara mengikuti ajaran baru yang lebih damai atau tetap berpegang pada tradisi yang telah ada selama ratusan tahun. Untuk menghadapi tantangan ini, Sunan Prapen memilih pendekatan yang lembut dan penuh pengertian. Ia tidak memaksa siapapun untuk masuk Islam, melainkan ia mengajak mereka untuk memahami ajaran Islam secara lebih mendalam, tanpa tekanan atau paksaan. Ia sering menyampaikan bahwa pilihan agama adalah hak pribadi setiap individu, dan bahwa Islam datang untuk memberikan kedamaian bagi siapa saja yang ingin menerima kebenarannya. Dengan sikap yang penuh kasih sayang dan penghormatan terhadap kebebasan beragama, Sunan Prapen berhasil mengurangi ketegangan yang muncul di kalangan masyarakat. Di samping itu, Sunan Prapen juga menghadapi tantangan dalam mempertahankan integritas dakwahnya. Meskipun ia berhasil menarik perhatian banyak orang, ia tetap harus berjuang agar ajaran Islam tidak disalahartikan atau dipermainkan oleh mereka yang hanya tertarik pada aspek sosial atau politiknya. Ia tidak ingin Islam hanya menjadi identitas kosong atau alat untuk meraih kekuasaan, melainkan sebuah ajaran yang benar-benar diterima dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menghadapi tantangan ini, Sunan Prapen menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam dan tidak hanya sekedar mengikuti tren atau gelombang sosial. Konflik-konflik ini memaksa Sunan Prapen untuk semakin berhati-hati dalam mendekati setiap individu dan kelompok, baik di kalangan elit kerajaan maupun masyarakat biasa. Ia mengajarkan bahwa dakwah bukanlah tentang mengalahkan pihak lain atau memenangkan suatu argumen, melainkan tentang membawa kedamaian dan pengertian bagi semua pihak. Meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, Sunan Prapen tidak pernah berhenti berusaha dan tetap teguh dalam prinsip-prinsip yang ia anut. Melalui keteguhan hati, kebijaksanaan, dan pendekatan yang penuh kasih sayang, Sunan Prapen mampu mengatasi konflik dan tantangan yang datang dalam perjalanan dakwahnya. Sunan Prapen, meskipun memiliki hubungan yang erat dengan kalangan bangsawan dan penguasa Majapahit, tidak pernah melupakan rakyat biasa. Ia menyadari bahwa dakwah yang tulus dan berdampak harus dimulai dari akar rumput, dari mereka yang hidup dalam keseharian yang penuh tantangan dan perjuangan. Dengan hati yang penuh kasih,
Sunan Prapen mendekatkan diri kepada rakyat Majapahit, tidak membedakan status sosial mereka, dan mengajarkan nilai-nilai Islam dengan cara yang mudah dipahami dan diterima oleh semua lapisan masyarakat. Sebagai seorang ulama yang bijaksana, Sunan Prapen tahu bahwa dakwah tidak hanya tentang mengajarkan ajaran agama, tetapi juga tentang menyentuh hati dan memberi ketenangan jiwa. Ia mengerti bahwa banyak rakyat Majapahit yang hidup dalam kesulitan dan kebingungan. Hidup di bawah pengaruh sistem kasta dan pembagian kekuasaan yang ketat, mereka sering merasa terpinggirkan atau kehilangan arah hidup. Dalam kondisi inilah, Sunan Prapen berusaha memberikan pencerahan, mengajarkan bahwa hidup yang penuh kedamaian datang dari hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama manusia. Sunan Prapen sering mengunjungi desa-desa, bertemu dengan para petani, nelayan, dan pengrajin, serta mendengarkan keluh kesah mereka. Ia tidak hanya memberikan ajaran agama, tetapi juga menyampaikan pesan moral yang mendalam, mengajak mereka untuk hidup dengan kejujuran, saling menghormati, dan tidak memandang rendah sesama manusia. Dalam setiap pertemuan dengan rakyat, Sunan Prapen selalu menunjukkan sikap rendah hati dan kesederhanaan, sehingga banyak orang merasa nyaman dan terbuka untuk mendengarkan ajarannya. Salah satu pendekatan yang digunakan Sunan Prapen dalam berdakwah adalah dengan berbicara tentang hal-hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Majapahit. Ia sering menjelaskan bagaimana ajaran Islam dapat diterapkan dalam kehidupan mereka sebagai petani atau pedagang. Misalnya, ia mengajarkan mereka tentang pentingnya kejujuran dalam berbisnis, tentang bagaimana bekerja dengan ikhlas untuk mendapatkan berkah dari Tuhan, dan tentang pentingnya berbagi dengan sesama, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Ajaran-ajaran ini tidak hanya menguatkan iman mereka, tetapi juga memberikan mereka petunjuk dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. Selain itu, Sunan Prapen juga berperan aktif dalam mengurangi ketegangan yang ada di masyarakat. Dengan mengutamakan prinsip kedamaian, ia mengajarkan agar konflik-konflik yang ada di antara sesama rakyat atau dengan pihak penguasa dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dalam setiap dakwahnya, ia menekankan pentingnya persatuan, bukan hanya dalam keluarga, tetapi juga dalam masyarakat dan negara. Ia ingin menunjukkan bahwa agama Islam bukanlah pemicu perpecahan, melainkan jalan untuk menyatukan hati dan menciptakan kedamaian. Sebagai seorang pendakwah yang penuh kasih, Sunan Prapen juga berfokus pada pembangunan karakter spiritual masyarakat. Ia mengajarkan mereka untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan melalui ibadah yang benar, serta hidup dengan hati yang penuh kesyukuran. Di samping itu, ia menekankan pentingnya menjaga kebersihan hati dan tidak terjerumus dalam perbuatan buruk, seperti korupsi atau penindasan terhadap sesama. Dengan cara ini, Sunan Prapen tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga membentuk fondasi moral yang kuat bagi masyarakat Majapahit. Keterikatan Sunan Prapen dengan rakyat Majapahit juga terlihat dari dedikasinya dalam mendirikan tempat-tempat ibadah dan pendidikan agama. Ia mendirikan pesantren dan tempat pengajaran bagi mereka yang ingin mempelajari lebih dalam tentang ajaran Islam. Melalui pendidikan ini, ia ingin memastikan bahwa ajaran yang disampaikannya tidak hanya dipahami secara lisan, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pesantren-pesantren yang didirikan oleh Sunan Prapen menjadi pusat-pusat spiritual yang mengajarkan kedamaian, kebijaksanaan, dan kasih sayang, yang menjadi landasan kuat bagi perubahan positif di kalangan masyarakat Majapahit. Melalui pendekatan yang penuh pengertian dan kasih sayang, Sunan Prapen berhasil menjalin hubungan yang mendalam dengan rakyat Majapahit. Ia tidak hanya menyebarkan agama, tetapi juga mengajarkan mereka untuk hidup dalam kedamaian, saling menghormati, dan menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Setelah melalui berbagai tantangan dan konflik, ajaran Islam yang dibawa oleh Sunan Prapen mulai diterima dengan baik oleh sebagian kalangan di Majapahit. Proses ini tidak berjalan mulus, namun seiring berjalannya waktu,
Islam berhasil menumbuhkan benih kedamaian di tengah masyarakat yang selama ini terpecah oleh perbedaan agama dan budaya. Sunan Prapen memainkan peran yang sangat penting dalam mewujudkan perdamaian ini dengan pendekatan yang penuh pengertian dan kasih sayang. Melalui dakwah yang bijaksana, Sunan Prapen mampu mengurangi ketegangan antara pengikut agama Hindu-Buddha dan mereka yang baru memeluk Islam. Ia menekankan bahwa Islam bukanlah agama yang memaksakan, melainkan agama yang mengajarkan kedamaian, toleransi, dan saling menghormati. Ia juga mengingatkan bahwa setiap individu berhak untuk memilih jalannya sendiri dalam beragama, tanpa harus merasa terintimidasi atau dipaksa. Sikapnya yang menghormati keberagaman ini akhirnya membuahkan hasil, di mana semakin banyak orang Majapahit yang mulai melihat Islam sebagai agama yang membawa kebaikan bagi semua pihak. Sunan Prapen juga berperan dalam menjembatani hubungan antara kerajaan dan rakyat. Dengan kebijaksanaannya, ia dapat meyakinkan kalangan elit kerajaan bahwa Islam tidak akan mengganggu kestabilan Majapahit, tetapi justru bisa memperkuat keharmonisan dalam masyarakat. Beberapa bangsawan Majapahit yang awalnya ragu mulai memeluk Islam, dan kedamaian pun mulai terwujud di antara mereka yang berbeda keyakinan. Dakwah Sunan Prapen tidak hanya mengubah pandangan individu, tetapi juga menciptakan suasana yang lebih inklusif di dalam kerajaan. Dengan kedamaian yang semakin terwujud, Sunan Prapen melihat bahwa ajaran Islam telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Majapahit. Meskipun tidak selalu disebut-sebut sebagai salah satu tokoh utama dalam sejarah Majapahit, warisan Sunan Prapen tetap terasa hingga hari ini. Ajaran dan pengaruhnya dalam menyebarkan Islam di Jawa memberikan dampak yang besar, baik dalam aspek sosial, budaya, maupun agama. Sunan Prapen berhasil membangun fondasi yang kuat bagi perkembangan Islam di Jawa, terutama di kawasan Majapahit yang penuh dengan beragam agama dan budaya. Warisan Sunan Prapen terlihat dalam sikap toleransi dan kedamaian yang ia tanamkan. Ajaran-ajaran Islam yang diajarkan dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan tidak hanya diterima oleh sebagian rakyat Majapahit, tetapi juga diteruskan oleh generasi berikutnya. Pendekatan dakwah yang menghargai keberagaman ini menjadi dasar bagi banyak ulama dan tokoh Islam di Jawa yang mengikuti jejaknya dalam menyebarkan Islam dengan cara yang damai dan inklusif. Sunan Prapen juga berkontribusi dalam memperkenalkan sistem pendidikan Islam melalui pesantren yang didirikannya. Tempat-tempat pengajaran yang ia ciptakan menjadi pusat-pusat pengetahuan dan keilmuan Islam yang kemudian menjadi batu pijakan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya Islam di Jawa. Pesantren-pesantren ini tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga nilai-nilai kehidupan yang mengutamakan kedamaian, kejujuran, dan rasa saling menghormati. Selain itu, Sunan Prapen juga membantu merintis integrasi budaya Islam ke dalam budaya Jawa. Ia mengajarkan bahwa Islam tidak harus bertentangan dengan tradisi lokal, melainkan dapat berbaur dan menyatu dengan budaya yang sudah ada, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Ajaran ini menciptakan jembatan antara dunia lama Majapahit dengan dunia baru yang dibawa oleh Islam. Dengan semua kontribusinya, Sunan Prapen meninggalkan legasi yang tidak hanya terbatas pada dakwah agama, tetapi juga pada perubahan sosial dan budaya yang memberikan warna tersendiri bagi sejarah Islam di Jawa.